Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Betaria Nurjana dengan NPM 2311050019 dari kelas PSPM 1B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Pendidikan mengenai pengaruh lingkungan keluarga terhadap emosional dan pendidikan anak. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas pengaruh lingkungan keluarga terhadap emosional dan pendidikan anak. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama ada apa itu emosional? Dalam Jurnal Pendidikan Islam dan Anak Usia Dini, emosi atau kondisi intrapersonal itu meliputi perasaan dan keadaan tertentu, di mana memiliki ciri khas emosi pada anak usia dini. Antara lain yang pertama ada emosi yang kuat, sering tampak, bersifat sementara, dan yang terakhir dapat diketahui melalui perilaku anak secara langsung. Selanjutnya ada apa sih itu pendidikan? Pendidikan seperti yang diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Setelah mengetahui apa itu pendidikan, di sini ada pentingnya pendidikan dari orang tua. Dalam jurnal Penguin, pendidikan adalah salah satu hal yang penting yang selalu diutamakan oleh para orang tua. Untuk itu, orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mendampingi anak-anak mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak cara untuk memberikan pendidikan kepada anak, baik secara formal maupun non-formal. Yang pertama ada pendidikan formal, adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keahlian kepada anak-anak mereka di sekolah. Yang kedua ada pendidikan non-formal, yaitu menanamkan tata nilai yang serba luhur atau akhlak mulia, norma-norma, cita-cita, tingkah laku, dan aspirasi dengan bimbingan kedua orang tua di rumah. Materi selanjutnya ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap emosional anak. Dalam Journal of Social Science Research, salah satu komponen perkembangan yang paling penting adalah perkembangan sosial emosional anak. Pada perkembangan sosial dan emosional anak memerlukan perhatian khusus dan perlu diberinya stimulus sejak anak usia dini untuk menentukan dan berpengaruh terhadap karakter anak setelah tumbuh sesuai dengan kematangan usianya atau tumbuh dewasa. Perkembangan sosial emosional anak juga mencakup pemahaman anak tentang perasaan orang di sekitarnya saat berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Hubungan anak dengan orang-orang di sekitarnya dapat mencakup orang tua, saudara, teman sebaya, atau masyarakat umum. Setelah mengetahui perkembangan sosial emosional anak, terdapat pola asuh orang tua. Yang pertama ada pola asuh otoriter, memiliki dampak positif. Anak akan lebih disiplin karena orang tua akan bersikap tegas dan memerintah. Dan memiliki dampak negatif, anak akan sering terlihat tidak bahagia, cemas, kurang percaya diri, kurang inisiatif kegiatan, dan lemah dalam kemampuan sosial. Yang kedua ada pola asuh demokratis, memiliki dampak positif. Anak umumnya terlihat ceria, memiliki pengendalian diri dan kepercayaan diri. Komponen dalam bersosialisasi, berprestasi, mampu mempertahankan hubungan yang ramah, bekerja sama dengan orang dewasa, dan mampu mengendalikan diri dengan baik. Dan memiliki dampak negatif jika komunikasi dengan orang kurang lancar, maka akan menghambat keberhasilan dari pola asuh ini. Selanjutnya yang ketiga ada pola asuh permisif, memiliki dampak positif. Orang tua akan lebih mudah mengasuh anak karena kurangnya kontrol terhadap anak. Dan memiliki dampak negatif, anak akan mengembangkan perasaan bahwa orang tua lebih mementingkan hal lain dalam kehidupan daripada anaknya. Oleh karena itu, anak merasa kurang dicintai, tidak diinginkan, banyak yang kurang, dan tidak dapat mengatasi kemandirian secara baik. Materi selanjutnya ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap pendidikan anak. Dalam jurnal mahasiswa STK IPA Al-Maksum Langkat, peranan lingkungan keluarga merupakan salah satu pilar dalam tripusat pendidikan. Peran keluarga dapat membentuk pola sikap dan pribadi anak, juga dapat menentukan proses pendidikan yang diperoleh anak, tidak hanya di sekolah akan tetapi semua faktor dijadikan sumber pendidikan. Lalu terdapat model pendidikan dalam jurnal GIPSI, yakni Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Sosial, dijelaskan mengenai model pendidikan dalam keluarga. Yang pertama, dalam menciptakan keluarga yang kondusif, para orang tua hendaknya memperhatikan suasana harmonis dan kondisif dalam keluarga. Yang kedua ada kondisikan dengan suasana membaca.
Para orang tua dapat memperkenalkan buku, cerita kepada anak sedini mungkin. Yang ketiga, ada pemberi sugesti positif dan tidak membandingkan anak dengan anak yang lain. Dari semua materi yang telah dijelaskan dapat diambil kesimpulan, yaitu kepribadian yang dimiliki setiap anak yang berbeda-beda harus terus dikelola dan dibentuk oleh orang tua. Potensi tersebut didasarkan pada pemikiran perkembangan anak, sehingga pendidikan anak usia dini harus didasarkan pada kebutuhan anak dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut lingkungan. Dalam situasi ini, orang tua merupakan pengambilan keputusan utama dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam bagaimana memaksimalkan potensi anak dengan menstimulasi dan memberikan berbagai fasilitas yang dibutuhkan baik dalam hal emosional maupun pendidikan. Pola asuh orang tua akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan anak, terutama perkembangan emosional, kemandirian, dan kepribadian anak. Selain itu, pendidikan keluarga mempunyai pengaruh yang sangat penting dan mendidik anak. Hal tersebut mempunyai pengaruh yang positif, di mana lingkungan keluarga memberikan dorongan atau memberikan motivasi dan rangsangan untuk belajar. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik sengaja maupun tidak sengaja, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.